Pemirsa, sesosok jasad wanita ditemukan dalam kondisi membusuk tanpa busana di tepi Sungai Jakir, Surabaya pada Senin siang. Saat ditemukan, jasad wanita tersebut tersangkut pada batang pohon dan sampah di tepi sungai. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Sesosok jasad wanita ditemukan tersangkut batang pohon dan sampah di tepi Sungai Jakir, Surabaya pada Senin siang 10 Maret 2025. Kondisi jenazah yang diperkirakan berusia 30 tahun ini sudah dalam keadaan membusuk. Penemuan jenazah pertama kali diketahui oleh seorang pemancing serta seorang tukang sapu dinas kebersihan yang mencium bau busuk di tepi sungai. Saat dicermati, ternyata ditemukan sesosok mayat wanita tanpa busana mengenakan kaos kaki dalam posisi terlentang. Waktu saya nyapu, Pak, tadi ada orang mancing. Orang mancing yang tahu. Saya lihat dia. Orang mancing yang tahu sendiri. Orang mancing ada bau-bau, ada mayat. Saya lihat juga ada. Saya tadi bilang ke sampean di mana, Mas? Ada orang mayat mati di situ, ada mayat dia. Itu sudah membusuk atau gimana? Sudah membusuk. Sudah membusuk ya? Itu laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Oh, perempuan. Terlentang gitu, Pak? Iya. Kondisinya utuh atau gimana? Ya seperti itu, Pak. Tidak ada bajunya. Oh, nggak ada bajunya gitu ya? Temuan ini kemudian dilaporkan ke Command Center 112 dan pihak kepolisian. Saat dilakukan olah TKP, polisi tidak menemukan identitas di jasad korban. Kanit Reskrim Polsek Wonokromo, Surabaya, Ibda M. Zahari menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait identitas maupun penyebab kematian korban. Nanti kita tetap koordinasi sama unit terkait apabila ada informasi atau BB yang ditemukan di lokasi akan kita informasi lagi. Warga Wonokromo dan mungkin atau himbauan. Untuk saat ini dari warga Wonokromo belum ada informasi ada warganya atau saudaranya yang hilang. Nanti apabila ada yang melapor ke Polsek akan kita informasikan siapa namanya, usia berapa dan tinggal di mana. Kalau perkiraan usia berapa ini, Dan? Usia kurang lebih 30-an. 30-an? Ya. Wanita nih, Dan? Wanita. Ini ditemukan kaos kaki masih melekat di... Ya, ditemukan apa yang kita lihat tadi bareng sama-sama di sana, kondisinya ya seperti itu. Usai melakukan olah TKP dan upaya identifikasi, jasad wanita tersebut dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo untuk dilakukan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwan dan Nusantara TV melaporkan. Sakit hati karena diselingkuhi dan dicampakkan menjadi motif utama WMA nekat menikam mantan kekasihnya di pusat perbelanjaan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anehnya, meski berstatus pasangan kekasih sejak tahun 2018, namun keduanya hanya berpacaran melalui dunia maya tanpa sekalipun bertemu. Hingga siang ini, MNA, pemuda pelaku penusukan wanita di Mall Tamrin City, dan rekannya FF masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidikan Polsek Metro Tanah Abang. Pemeriksaan dilakukan guna mengungkap motif serta peran keduanya dalam aksi penikaman terhadap F, seorang wanita yang bekerja sebagai karyawan di toko busana. Hasilnya, keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018, namun hanya sebatas di dunia maya, tanpa pernah bertemu secara langsung. Meski hanya menjadi kekasih di dunia maya, namun pelaku mengaku sakit hati karena telah diselingkuhi dan dicampakkan oleh korban, sehingga nekat menikam korban. Karena masalah sakit hati, Pak, merasa cemburu saya diselingkuhin, padahal usaha saya nggak pernah dihargai sama dia, Pak. Kan mantan, kok diselingkuhin? Sebelum mantan diselingkuhin, Pak. Oh, Iya, waktu masih selingkuh? Satu hari, Pak. Setelah itu, Ada rencana menikah memang? ya sebenarnya saya mau seriusin dia sih, Pak. Memang, Pak. Sudah kumpulin duit bareng atau gimana? Belum, Pak. Nah itu lu tusuk pakai apa? Pakai pisau dapur, Pak. Lu bawa dari rumah atau beli di jalan? Saya beli di tempat dekat tempat kerja saya, Pak. Berapa lama lu ngerencanain itu? 1 minggu setelah saya putus dengan dia, Pak. Upaya menghabisi nyawa korban dilakukan pelaku dengan meminta bantuan FF yang bersedia menemani pelaku melakukan aksi kejinya.
karena imbalan uang sebesar 2 juta rupiah. Sebelum beraksi, keduanya membeli pisau di sekitar mal. Setelah melakukan penusukan, MNA pun langsung kabur dengan motor yang dibawa FF. Sehingga si pelaku merasa kecewa. Kemudian menceritakan kepada temannya bahwa dia diputuskan oleh korban, dan dari kekecewaan itu dia merasa kesal sehingga dia bersama temannya pergi ke sebuah warung membeli sebuah pisau. Dan mereka berencana ingin menghabisi si korban. Maka dari itu beranjak mereka berawal dari Cawang, mereka datang ke Tamrin City. Dari Tamrin City, si pengantar menunggu di depan Tamrin City, si pelaku langsung ke tempat kerja si korban. Pada saat korban mau tutup tokonya, kelihat sama di pelaku, langsung dilakukan penusukan beberapa kali, kemudian melarikan diri. Berarti motifnya ini sakit hati Pak, karena diselingkuhin atau gimana? Sakit hati karena hubungannya diputus oleh sepihak oleh korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dipastikan tidak dapat merayakan Hari Idul Fitri bersama keluarga di rumah karena dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis